Sejarah Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-8 Masehi. Karena kemegahan dan keindahannya, pada tanggal 13 Desember 1991, UNESCO memasukkan Candi Borobudur ke dalam daftar situs warisan dunia dan masuk dalam kriteria budaya. Terdapat sejarah panjang tentang berdirinya Candi Borobudur. Diperkirakan dibangun pada masa dinasti Sailendra di Jawa Tengah, 760 sampai 830 Masehi. Proses pembangunannya diperkirakan 75 sampai 100 tahun dan dinyatakan selesai pada masa pemerintahan Raja Samaratungga. Berdasarkan penelitian, mulanya Candi Borobudur adalah sebuah rancangan stupa tunggal yang sangat besar memahkotai puncaknya. Namun karena takut adanya longsor dan berbahaya, maka dibongkarlah stupa besar tersebut. Dan dibangunlah 3 barisan stupa kecil dan 1 stupa induk seperti sekarang. Menurut bukti-bukti sejarah, Candi Borobudur sempat ditinggalkan pada abad ke-14 dan beberapa abad kemudian sempat tidak diketahui keberadaannya. Dalam sebuah prasasti, yakni Prasasti Kalkuta, tertulis sebuah kata Amawa yang berarti lautan susu. Kata tersebut kemudian diartikan sebagai lahar Merapi. Di sini muncul dugaan bahwa hilangnya Candi Borobudur akibat tertimbun lahar dingin Gunung Merapi. Kemudian pada masa kolonial Belanda, Thomas Stamford Raffles yang ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal Inggris di Jawa memiliki minat istimewa terhadap sejarah Jawa. Pada tahun 1914 saat inspeksi ke Semarang, ia mendapat informasi mengenai adanya sebuah bukit yang dipenuhi bebatuan berukir yang berada jauh di dalam hutan. Karena terhalang tugasnya sebagai gubernur, ia kemudian mengutus Cornelius, seorang insinyur Belanda, untuk menyelidiki bukit tersebut. 2 bulan kemudian, Cornelius beserta 200 bawahannya menebang pepohonan dan semak belukar yang tumbuh di Bukit Borobudur. Kegiatan tersebut dihentikan karena ancaman longsor. Ia melaporkan penemuannya kepada Raffles, menyerahkan berbagai gambar sketsa Candi Borobudur. Meskipun penemuan ini hanya menyebutkan beberapa kalimat, tetapi Raffles dianggap telah berjasa atas penemuan kembali monumen ini. Pada tahun 1835, seorang pejabat pemerintah Belanda bernama Hartman meneruskan kerja Cornelius. Akhir tahun 1865, seluruh bagian monumen telah tergali dan terlihat. Minatnya pada Borobudur lebih bersifat pribadi daripada tugas kerjanya. Ia tidak menulis laporan kegiatannya, secara khusus beredar kabar bahwa ia telah menemukan arca Buddha besar di stupa utama. Pada tahun 1842, Hartman menyelidiki stupa utama, tetapi temuannya tetap menjadi misteri karena bagian dalam stupa ternyata kosong. Proses penelitian Candi Borobudur oleh pemerintah Hindia Belanda terjadi selama puluhan tahun. Dalam waktu yang cukup lama, Candi Borobudur sempat menjadi korban keserakahan para penjajah. Bagian candi telah menjadi cindera mata dan pendapatan bagi pencuri serta kolektor pemburu artefak. Salah satu bagian yang paling banyak dicuri adalah kepala arca Buddha. Sehingga kini, Candi Borobudur banyak ditemukan arca Buddha yang tanpa kepala. Kegiatan penjarahan artefak tersebut terus berlanjut hingga akhirnya muncul niatan pemerintah kolonial untuk menjaga, melestarikan, dan memugar Candi Borobudur. Dan proses pemugaran ini terjadi pada tahun 1900 Masehi. Dibentuklah komisi yang terdiri atas 3 pejabat untuk meneliti monumen tersebut, yang terdiri dari seorang sejarawan seni yang bernama Brandes, tentara Belanda yang bernama Judor Panjat, dan insinyur ahli konstruksi yang bernama Van de Kar. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah beberapa kali melakukan pemugaran meski berskala kecil.
Tahun 1960, Indonesia meminta kepada masyarakat internasional untuk melakukan pemugaran besar-besaran terhadap Candi Borobudur untuk melindungi monumen ini. Pemerintah kemudian bersama UNESCO mengambil langkah perbaikan terhadap keseluruhan candi. Proyek pemugaran ini dilakukan tahun 1975 hingga 1982. Borobudur mencerminkan keagungan kebudayaan Nusantara, berdiri kokoh di bumi Nusantara sebagai wujud kesentosaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekitar Candi Borobudur. Membicarakan Borobudur, bayangan kita tidak bisa lepas dari sebuah candi Buddha yang berada di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Candi Borobudur merupakan salah satu magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang ke Magelang. Selain Borobudur, ada berbagai objek wisata lain yang tak kalah menarik untuk dikunjungi, yang lokasinya tidak jauh dari Candi Borobudur. Yang pertama adalah Balkondes atau Balai Ekonomi Desa yang berada di sekitar Candi Borobudur. Balkondes menyediakan aktivitas menarik, paket wisata, dan penginapan. Hingga kini sudah ada 20 balkondes di Kecamatan Borobudur yang memiliki suguhan dan paket wisata yang berbeda-beda, seperti paket wisata pembuatan coklat, kopi, keripik, membatik, menjelajah desa dengan mobil jeep di Balkondes Majek Singi, trail adventure, dan belajar gamelan di Balkondes Kiri Tengah. Yang kedua adalah wisata Bukit Rema atau Gereja Ayam. Lokasinya sekitar 4 km ke arah barat dari Candi Borobudur. Kedua lokasi ini terkenal setelah menjadi salah satu lokasi syuting film Ada Apa Dengan Cinta 2. Sebenarnya bangunan tersebut bukan berbentuk ayam tetapi merpati, namun terlanjur terkenal dengan sebutan Gereja Ayam. Pemandangan paling menarik adalah dari atas mahkota Gereja Ayam, karena dapat menikmati view Borobudur, Bukit Menoreh, dan daerah-daerah sekitar yang sangat menarik. Tak jauh dari Bukit Rema ada lokasi yang tak kalah menarik, yaitu Bukit Puntuk Setumbu, objek wisata yang ramai saat menjelang matahari terbit atau sunrise. Objek wisata yang ketiga adalah Swarga Bumi, berjarak 300 meter dari Candi Borobudur. Lokasinya berada di tengah hamparan persawahan dengan spot selfie yang menarik, serta pemandangan Candi Borobudur dan Bukit Menoreh. Objek wisata keempat adalah Rumah Kamera. Rumah Kamera merupakan sebuah galeri seni yang berbentuk kamera DSLR raksasa, milik seniman Tanggul Argin Jatikusumo. Selain lukisan, ada juga wahana 3 dimensi. Lokasinya sekitar 2 km ke arah selatan dari Candi Borobudur. Objek wisata lainnya adalah Candi Mendut dan Candi Pawon. Candi Mendut berada 4 km sebelah timur Candi Borobudur, sedangkan letak Candi Pawon di antara Candi Mendut dan Candi Borobudur. Candi Pawon merupakan perabuan Raja Indra, ayah Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra. Pawon menurut sebagian orang berasal dari Paguan atau tempat menyimpan abu. Ayo kita ke Candi Borobudur dan mengunjungi objek wisata menarik di sekitar Candi Borobudur. Menarik tentang Candi Borobudur. Candi Borobudur. Siapa yang tidak mengenal candi yang dibangun di masa Wangsa Sailendra abad 8 ini? Candi Borobudur memiliki banyak mitos yang beredar di masyarakat sekitar candi. Penasaran ingin tahu mitos apa sajakah itu? Mitos Kunto Bimo. Mitos Kunto Bimo dipercaya masyarakat sekitar Borobudur bahwa siapa saja yang merogoh ke dalam sebuah stupa berongga atau berterawang dan dapat menyentuh bagian tertentu dari tubuh arca Buddha yang ada di dalamnya, maka ia akan mendapat keberuntungan atau terkabul keinginannya. Mitos Singa Urung. Mitos Singa Urung adalah sebutan masyarakat sekitar untuk sepasang arca singa pada sebelah kanan dan kiri tangga naik candi. Menurut cerita, sepasang kekasih yang lewat di antara kedua arca tersebut, hubungannya tidak akan sampai ke jenjang pernikahan.
Urung dalam bahasa Jawa berarti gagal. Mitos siapa arsitek Borobudur? Pada sebelah selatan Candi Borobudur terdapat perbukitan Menoreh. Bila diamati dari puncak candi, deretan perbukitan tersebut akan tampak seperti sesosok manusia sedang tertidur dengan kepala berada pada bagian barat. Menurut mitos, perbukitan tersebut adalah jelmaan Gunadarma yang disebut sebagai arsitek Borobudur. Dikatakan bahwa Gunadarma beristirahat setelah melakukan pengerjaan candi yang memakan waktu hingga 100 tahun. Mitos penanda jam raksasa. Mitos ini mengenai pemanfaatan candi sebagai jam raksasa di masanya. Hal ini didukung adanya ukiran relief yang menggambarkan bulan, bintang, dan matahari. Jika ditelusuri mendalam, Candi Borobudur ternyata sangat simetris dan mengikuti arah gerakan matahari dari timur ke barat. Kepercayaan itu semakin kuat dengan adanya stupa utama di tengah yang berfungsi sebagai jarum jam dan stupa kecil di sekelilingnya sebagai penanda. Kita boleh percaya atau tidak dengan mitos-mitos tersebut, namun mitos menjadi salah satu daya tarik Candi Borobudur bagi para wisatawan. Cerita di relief Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur juga menyiratkan banyak makna terutama pada ukiran relief-reliefnya. Candi Borobudur memiliki 1460 relief. Relief candi yang menggambarkan sebuah cerita dibagi menurut adegannya menjadi sebuah panel atau figura. Ada beberapa cerita yang terukir pada relief Candi Borobudur. Relief Karma Wibanga menceritakan tentang hukum karma yang ada di dunia. Relief ini mengisahkan manusia yang melakukan kejahatan di masa sekarang akan mendapat balasan yang sama jahatnya di masa mendatang. Jika berbuat kebaikan, maka akan mendapat balasan yang sama baiknya juga. Relief Lalita Wistara menceritakan tentang kisah hidup Siddhartha Gautama sang Buddha sejak lahir hingga menjadi Buddha dan saat sedang meditasi di bawah pohon Bodhi mengajarkan ajarannya yang pertama di Taman Kijang. Relief Jataka. Relief ini menceritakan tentang reinkarnasi sang Buddha sebelum dilahirkan sebagai seorang manusia. Cerita ini menggambarkan penjelmaan sang Buddha sebagai binatang yang berbudi luhur dengan segala pengorbanannya. Di antaranya kisah kera dan banteng. Kisah Jataka lainnya adalah pengorbanan seekor gajah yang mempersembahkan dirinya untuk dimakan oleh para pengungsi yang kelaparan. Relief Awadana. Relief ini bercerita tentang penjelmaan orang-orang suci, di antaranya kisah kesetiaan Raja Sipi terhadap makhluk yang lemah. Makna cerita tersebut adalah bahwa seorang pemimpin harus berani mengorbankan dirinya untuk kepentingan rakyat kecil dan semua makhluk. Relief Gandayuda Badracari. Relief ini bercerita tentang esoteris agama Buddha Mahayana mengenai anak muda bernama Sudana, seorang putra saudagar kaya yang berkelana mencari pengetahuan dan kebijaksanaan tertinggi. Dia melakukan perjalanan religi keliling India untuk menemui guru-guru atau para sahabat spiritual. Penasaran ingin melihat relief-reliefnya? Silakan berkunjung ke Candi Borobudur.